perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat di pasal 3.3 itu kan berkaitan dengan platform digital. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Indonesia tidak lagi berkewajiban untuk mewajibkan perusahaan platform digital dalam program lisensi berbayar, kemudian bagi hasil, dan kemudian berbagi data agregat. Nah, perjanjian ini tentu berbeda dengan Perpres 32 tahun 2024 tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Kenapa? Karena di dalam pasal 7 Perpres 32 tahun 2024 tersebut ada kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers Indonesia. Bentuk kerjasamanya itu ada 4. Yang pertama lisensi berbayar, yang kedua bagi hasil, yang ketiga berbagi data agregat pengguna, dan yang keempat bentuk kerjasama lainnya. Nah, nomor 1 sampai nomor 3 atau bentuk kerjasama yang lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data pengguna tersebut itu dalam perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat tidak lagi diwajibkan. Tentu ini perjanjian ini berbeda dengan Perpres. Karena itulah komite mengundang komunitas pers untuk membahas poin perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat ya, terutama pasal 3.3 tersebut. Ya, dalam pertemuan kemarin di Hall Dewan Pers dihadiri siapa aja, Pak? Ya, kemarin kebetulan komite itu mengundang komunitas pers ya, ada dari organisasi pers, ada dari tokoh-tokoh pers, inisiator Perpres 32 tahun 2024, ada juga pemerhati pers ya. Jadi yang hadir antara lain lah ya, antara lain misalkan dari organisasi pers itu ada perwakilan dari AJI, dari PWI, dari IJTI, kemudian dari Asosiasi Perusahaan Pers, ada dari SPS, ada dari ATVSI, kemudian ada dari SMSI, kemudian ada dari PRSNI ya, radio ya, kemudian juga ada dari Asosiasi Digital Indonesia atau IDA, kemudian ada dari pemerhati pers ya, atau lembaga riset pers seperti PR2 Media, ada kemudian dari LBH Pers, dan juga teman-teman media yang hadir. Itulah yang antara lain hadir, dan tentu juga dari komite dan dari Dewan Pers. Gitu. Jadi memang lengkap yang hadir kemarin untuk membahas perjanjian dagang Indonesia Amerika Serikat, terutama berkaitan dengan platform digital. Apa sikap komunitas pers yang hadir terhadap perjanjian ini? Ya, kalau kemarin berdasarkan pertemuan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2026, ada beberapa kesepakatan, antara lain yang pertama bahwa komunitas pers menolak artikel atau pasal 3.3 yang tidak lagi mewajibkan kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers Indonesia. Ya, yang kedua, komunitas pers juga akan membentuk semacam tim bersama ya untuk mengawal perjuangan agar kewajiban platform digital sebagaimana diatur dalam Perpres 32 tahun 2024 tetap dijalankan sebagaimana disebutkan dalam regulasi tersebut. Kemudian kesepakatan berikutnya adalah kita juga akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para pihak yang intinya adalah agar perjanjian itu tidak bertentangan dengan Perpres, atau perjanjian tersebut tetap memberikan benefit kepada perusahaan pers di Indonesia
dan ini tentu juga akan berdampak kepada publik di Indonesia. Itu antara lain kesepakatan yang kemarin disepakati dalam pertemuan. Baik Pak, apa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh komite menindaklanjuti pertemuan kemarin Pak? Ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa tentu kita hari ini kita membuat rilis ya ke publik terkait dengan sikap komunitas pers tersebut. Terus kemudian juga kita akan berkirim surat dengan para pihak, dengan kementerian, dengan DPR, dengan lembaga-lembaga lain untuk menyampaikan suara dari komunitas pers dan tentu juga suara dari komite terutama berkaitan dengan apa namanya perjanjian dagang di pasal 3.3 tersebut. Baik. Oh ya Pak, Januari kemarin komite sudah menyampaikan laporan atas tugas dan fungsinya mengawasi pemenuhan tanggung jawab perusahaan platform digital untuk jurnalisme berkualitas. Apa hasil penilaian dari komite Pak? Nah, ini dia yang menariknya ya. Padahal di dalam Perpres 32 tahun 2024 itu kan platform digital itu sebenarnya kan diwajibkan bekerja sama dengan perusahaan pers. Sebenarnya ada 6 kewajiban ya, kerjasama itu di salah satu diantaranya gitu loh. Dan berdasarkan penilaian komite, tingkat kepatuhan platform digital terhadap pemenuhan kewajiban tersebut masuk kategori rendah. Artinya ya mereka menjalankan tapi hanya baru sebagian kecil yang dijalankan kewajiban-kewajiban yang disebutkan dalam Perpres 32 tahun 2024 tersebut. Nah, apalagi nanti ketika ada perjanjian ini tidak ada lagi kewajiban untuk bekerja sama terutama terkait lisensi berbayar, bagi hasil dan berbagi data agregat. Tentu ini apa namanya jangan-jangan malah platform digital sama sekali tidak menjalankan Perpres 32 tahun 2024. Lalu apa rekomendasi komite ke Menteri Komdigi? Kalau rekomendasinya itu sudah disampaikan langsung ke apa namanya ke Menteri, antara lain ya kita apa menyampaikan rekomendasi agar penilaian komite terhadap platform digital itu juga menjadi bagian dari penilaian Kementerian Komdigi terhadap praktek bisnis platform digital secara umum di Indonesia. Kenapa? Karena Perpres 32 tahun 2024 itu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan resmi oleh negara sehingga siapapun yang ada di Indonesia yang menjalankan kegiatan di Indonesia juga diharapkan patuh. Rekomendasi kedua adalah kami juga mengusulkan perlunya dukungan sumber daya agar komite bisa lebih maksimal lagi dalam memberikan pelayanan kepada komunitas ya pers ya terutama mengadakan semacam upskilling atau pelatihan-pelatihan kepada perusahaan pers. Rekomendasi yang ketiga berkaitan dengan keberlanjutan media. Komite menyampaikan kepada Kementerian Komdigi atau Ibu Menteri agar terlibat aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan keberlanjutan media, misalnya lewat program dana jurnalisme, kemudian insentif pajak, dan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung keberlanjutan media. Baik, terima kasih Pak Suprapto. Terima kasih.